Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sandy Agustian dari kelas TIF RM 19A. Oke, langsung saja kepada materi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perangkat lunak. Nah, apa saja sih yang akan dibahas pada materi ini? Oke, next. Bahasan dari materi ini ada 4 bahasan yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama, penerapan penting perangkat lunak untuk sistem komputer, evolusi perangkat lunak, yang ketiga, klasifikasi perangkat lunak, yang keempat, perangkat lunak aplikasi. Nah, apa sih penjelasannya? Mari kita lanjut. Yang pertama, peranan penting perangkat lunak untuk sistem komputer. Pada saat ini seharusnya kita sudah tidak asing lagi jika mendengar yang namanya perangkat lunak. Bagaimana tidak, di dunia digital ini dalam keseharian kita pasti selalu bertemu dengan yang namanya perangkat lunak. Dalam dunia pekerjaan sudah menggunakan komputerisasi atau komputasi, dunia bisnis, dunia maya sudah menjadi hal yang biasa. Dengan menggunakan sebuah perangkat lunak. Karena perangkat lunak ini sangat membantu dalam mempermudah segala pekerjaan, kita sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita. Nah, apa sih pengertian dari perangkat lunak itu sendiri? Perangkat lunak atau software intinya adalah sebuah program instruksi-instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer, sehingga menjalankan sebuah proses yang kita butuhkan dalam menghasilkan output atau keluaran. Nah, perangkat lunak ini sangat erat hubungannya dengan perangkat keras, di mana perangkat lunak dibutuhkan untuk menjalankan perangkat keras tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Jika umpamanya perangkat lunak tidak ada dalam sebuah komputer, maka komputer tidak dapat berjalan dengan baik, tidak dapat menghasilkan apa yang kita butuhkan. Nah, oke. Perangkat lunak seperti misalnya sistem operasi komputer sudah melekat sekali dengan komputer, sehingga kalau misalkan itu tidak ada, maka komputer tidak akan berfungsi dengan baik. Begitu pula sebaliknya, jika sebuah perangkat lunak saja tanpa adanya perangkat keras atau sebuah komputer, maka akan ditanamkan di mana perangkat lunak tersebut. Tentunya tidak akan berguna juga. Nah, selanjutnya, evolusi perangkat lunak. Tentunya perangkat lunak ini sangat berkembang dari pertama kali muncul hingga saat ini sudah mengalami beberapa evolusi. Nah, evolusi tahap pertama pada tahun 1960 sampai 1950 sampai 1960. Evolusi yang kedua pada 1960 sampai 1970. Evolusi yang ketiga pada 1970 sampai 1990. Nah, ini 2 tahun ya evolusinya. Maksud saya 20 berapa? 7, 8, 9, 20 tahun. Nah, yang evolusi yang keempat yaitu pada 1990 sampai tahun 2000. Hingga saat ini pastinya masih berkembang. Nah, 4 tahap evolusi tersebut diantaranya memiliki beberapa titik atau beberapa ciri, yaitu yang pertama pada 1950-1960, pengembangan perangkat lunak pada tahap pertama mempunyai ciri berorientasi batch
distribusi software terbatas untuk kalangan tertentu. Nah, selanjutnya 1960 sampai 1970 ditandai dengan pengembangan perangkat lunak mempunyai ciri-ciri multi-user. Nah, 1970 sampai 1990 perangkat lunak sudah menggunakan sistem terdistribusi sehingga penyampaian informasi dari komputer sumber ke komputer tujuan akan terasa sangat cepat. Nah, yang selanjutnya 1990 sampai 2000 perangkat lunak sudah mendominasi dari pengembangan perangkat keras sehingga perangkat keras dalam hal ini komputer sangat dikendalikan oleh suatu sistem operasi. Nah, seperti yang disebutkan di sebelum-sebelumnya, jadi ya perangkat lunak dengan perangkat keras itu sangat erat hubungannya. Oke. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu klasifikasi perangkat lunak. Nah, klasifikasi perangkat lunak ini dibagi menjadi 3 klasifikasi. Nah, yang pertama yaitu bahasa pemrograman atau programming utility. Nah, ada 3 level dalam bahasa pemrograman, diantaranya yaitu bahasa tingkat rendah, low level language, dan yang kedua bahasa tingkat tinggi, high level, dan yang ketiga yaitu bahasa generasi keempat atau disebut 4GL. Nah, selanjutnya sistem operasi atau operating system. Nah, beberapa fungsi dari sistem operasi diantaranya yang pertama menyimpan program dan akses. Yang kedua, membagi tugas di dalam CPU. Yang ketiga, mengalokasikan tugas-tugas penting. Yang keempat, merekam sumber-sumber data. Terus yang kelima, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Yang keenam, memeriksa kesalahan sistem. Yang ketujuh, multitugas pada OS seperti Windows 98, Windows XP, Windows 7, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, fungsi dari sistem operasi yaitu memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi, paspor, dan penggunaan ID. Contohnya contoh sistem operasi misalnya disk operating system atau DOS. Terus Microsoft Windows, Linux, dan Unix ataupun Mac sekalipun seperti itu. Terus yang ketiga yaitu klasifikasi yang ketiga yaitu program bantu atau sering disebut utility. Nah, utility intinya adalah sebuah alat-alat bantu untuk sebuah perangkat lunak. Pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi perangkat lunak. Jadi, aplikasi perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital di dalamnya termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang dapat dibaca dan ditulis oleh komputer. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Nah, istilah ini digunakan untuk menonjolkan perbedaannya dengan hardware atau perangkat keras komputer. Nah, sumber materi yang saya dapatkan, yang saya sampaikan
tadi dari atas, yaitu dari bersumber pada beberapa sumber dan referensi seperti ini. Nah, dari website ataupun yang lainnya yang saya dapatkan. 4 sumber dari website dan 3 sumber dari lainnya. Oke, sampai di sini sudah selesai pembahasannya. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika banyak salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.